Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih Pak Maisti. Kita bertemu lagi pada kajian digital Jumat pagi. Terima kasih, pagi hari ini kita mendapatkan banyak tamu istimewa, ya. Ada Prof. Imam Suprayogo, Prof. Nugroho, Prof. Umi, ada Pak Sila Basuki baru masuk, ada Prof. Cipto Hadi, Pak Muhsin, ya, Muhsin Abbas, Kediri dan lain-lain, Padang, Pak Mukhlisin, alhamdulillah. Nah, kita bahas tentang permintaan banyak pihak ini tentang pemilu digital, dan kita sudah episode yang ke-7, ya, sebagai selingan terhadap kajian ekonomi digital. Nah, ekonomi digitalnya nanti kita habis lebaran kita mulai lagi, tapi ini penting sekali, banyak permintaan untuk membahas tentang ini. Dan saya kira dari kajian sampai seri ke-7 itu kita sudah berkesimpulan bahwa untuk pemilu digital secara total itu tidak memungkinkan karena keterbatasan cover area internet. Jadi nanti kalau semuanya betul-betul digital, maka itu ada beberapa cover area di pulau-pulau tertentu itu tidak bisa, sehingga kemudian menjadi tidak sama. Yang paling mungkin itu adalah pemilu dengan rekap digital. Rekap digital itu penting. Jadi hasil C1-nya itu, ya, C1 itu kan hasil asli dari penghitungan suara itu C1. Jadi di TPS itu dihitung maka dituangkan dalam C1. Nah, C1-nya itu harus direkam dan langsung terrekap dan tidak bisa diubah. Jadi tidak boleh dan tidak bisa diubah. Harusnya begitu. Sehingga kalau terjadi berjenjang terjadi perubahan-perubahan, nanti baliknya kepada C1 yang di TPS itu seperti apa, kan gitu. Jadi apa yang sudah di TPS itu tidak boleh berubah, itu rekap. Nah, sehingga dan itu harus cepat karena rekap dari C1 itu begitu dimasukkan set gitu ya sudah terekap secara nasional, maka tidak ada lagi spekulasi permainan karena hasilnya langsung. Nah, teknologi digital untuk itu sangat memungkinkan, sehingga kemungkinan untuk terjadinya perubahan suara dari TPS kemudian yang bertingkat itu akan tercegah karena C1 itu terdokumentasi dan tidak bisa diubah kalau kita menggunakan apa yang sudah kita diskusikan kemarin itu, ya, blockchain. Sehingga itu standarnya tidak boleh diubah. Perubahan itu berarti nanti akan menjadi menjadi tidak valid. Dia harus kembali kepada C1 asli yang direkap. Dan itu memungkinkan cepat untuk direkap. Dan teknologi saat itu cukup memadai kalau mau dipakai itu, sehingga pemilihannya itu tetap di TPS nyoblos lalu dihitung. Nah, pada waktu perhitungan di TPS itu kan disaksikan banyak orang, ya, sehingga kemudian diharapkan di situ tidak ada kecurangan, ya, walaupun di TPS itu pada prakteknya kan banyak terjadi kecurangan, ya, di report itu, ya. Dan ini yang paling memungkinkan gitu. Jadi rekapnya itulah yang harus digital, dan digitalnya dijamin tidak boleh ada perubahan. Kalau terjadi perubahan di tengah jalan bisa dicek C1 aslinya yang angkanya, sehingga kemudian kalau hasilnya itu sudah diketahui maka tidak kecil kemungkinan untuk dilakukan perubahan. Jadi kalau jam itu sudah selesai dihitung, lalu kemudian dipoto, nah hasil fotonya itu kemudian langsung merekap, dan itu kalau IT itu cepat sekali, maka kemudian pada jam-jam itu sudah diketahui hasilnya, sehingga kalau sudah diketahui hasilnya, ya untuk apalagi direkayasa. Nah, kemungkinan direkayasa itu karena hasilnya belum diketahui, dan itu lama sekali. Kalau pemilu 2019 itu 17 April baru diketahui hasilnya 21 Mei.
April ke Mei itu 1 bulan. Nah, 1 bulan kan kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan di tengah jalan banyak sekali. Itu yang memungkinkan terjadinya apa itu namanya kecurangan-kecurangan di tengah jalan. Itu beberapa kesimpulan dari diskusi tentang pemilu digital. Nah, yang kemudian paling penting adalah kemudian pemilu kali ini 2024 itu ternyata masih menggunakan undang-undang yang sama yang dipakai tahun 2019. Jadi itu undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan di tahun 2024 ini sudah diputuskan di DPR, undang-undangnya tetap, jadi dia tidak diubah. Nah, oleh karena itu berarti akan terjadi sama PT 20% kan ada undang-undang itu digugat bolak-balik nggak mempan, berarti tetap PT 20%. Jadi kemungkinan hanya terjadi 2 calon. Yang kedua yang sering kita diskusikan di sini berarti pembuatan DPT-nya sama. Dan kalau pembuatan DPT-nya sama, maka kemungkinan untuk terjadi DPT abal-abal seperti tahun lalu sama. Sebab apa? Ada kalimat kunci di dalam undang-undang itu ya yang kemudian digunakan sebagai cara menyusun DPT, di mana cara menyusun DPT-nya adalah menggunakan DPT tahun sebelumnya atau DPT terakhir sebagai sumber utama di pembuatan DPT. Jadi artinya DPT yang kemarin itu dijadikan sebagai sumber utama, lalu baru ditambah dengan pemilih pemula. Nah, ini pemahaman ini yang harus dipahami karena banyak yang tidak memahami seolah-olah setiap kali ada pemilu itu dibuat DPT baru. Nah, dari data Dukcapil enggak. Jadi yang terjadi menurut undang-undang yang sekarang berlaku dan akan dipakai 2024 itu adalah DPT terakhir itu dianggap sebagai valid, lalu ditambah dengan DPT pemilih pemula. Nah, pemilih pemula itu mereka yang berusia 17 tahun, yang kemudian TNI dan Polri yang pensiun pada tanggal pemilu itu dianggap pemilu pula ditambahkan. Nah, baru kemudian dilakukan coklit. Nah, coklit atau pencocokan dan penelitian dan pemutahiran data. Nah, pencocokan dan penelitian dan pemutahiran data itu pada umumnya tidak menyeluruh. Yang dicoklit dan yang dimutakhirkan itu justru data yang baru itu, yang pemilih pemula itu, sehingga kemudian DPT yang lama itu dianggap valid. Itulah makanya sering terjadi orang mati masih ada. Iyalah, 5 tahun lalu dia masih hidup. Nah, selama 5 tahun dia mungkin sudah meninggal, apalagi banyak pandemi, masih ada di dalam DPT. Nah, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Nah, ini yang pemahaman dasar yang harus kita lakukan ya. Nah, oke, kemarin kita kemudian membongkar satu modus pembuatan DPT abal-abal, yaitu dengan kode NIK ya, kode NIK yang tidak ada di dalam nomenklatur yang seperti ini. Nah, kode NIK. Jadi sumber utama DPT itu adalah NIK dan KK, nomor induk kependudukan dan KK. Inilah dasar untuk kemudian membuat DPT, daftar pemilih. Nah, lalu kemudian kemarin kita bahas nomenklatur tentang NIK itu ada dibuat oleh Permendagri ya. Benar, di sini saya tunjukkan Permendagrinya. Nah, ini dia. Nah, saya ulangi. Inilah Permendagri. Inilah kode NIK dan kode KK di Indonesia. Nomenklaturnya itu ada. Nah, kita itu untuk menetapkan bahwa DPT itu adalah abal-abal simpel. Kalau ada orang di dalam DPT, sementara NIK-nya tidak ada dalam nomenklatur, yaitu berarti DPT abal-abal, simpel aja kan, simpel sekali. Nah, contohnya bagaimana? Ya ini misalnya, kita ulangi yang kemarin ya. Ini nomenklatur pembuatan NIK itu adalah ini nomenklaturnya. Jadi misalnya Aceh 11,
Kemudian berikutnya kita lihat 10 itu nggak ada kan, berarti tidak ada provinsi di Indonesia berkode 10, nggak ada, simpel kan. Lalu kemudian 20 juga nggak ada, lihat 20 nggak ada. Nah, lalu 30 juga nggak ada. Jadi kita bisa simpulkan tuh kode 10 nggak ada, kode 20 nggak ada, kode 30 nggak ada, kode 40 nggak ada 40, 50 juga nggak ada, nggak ada. 60 juga nggak ada. Oke. Nah, itu cara kemudian kita mencari. Kalau ada di dalam DPT, lalu kemudian dia kodenya itu berarti dia DPT-nya abal-abal, kan gitu simpel. Nah, ini contohnya adalah ini. Nah, ini bisa dilihat ya, muncul ya? Muncul. Ini lihat nih, kode 60. Tadi kan nggak ada kode 60. Kok ada di orang kodenya 60? KTP-nya diperoleh dari mana? Provinsi mana? Nggak ada di Indonesia provinsinya berkode 60. Ini 30, ini 10. Kan di atasnya Aceh nggak ada. Ini 10, 10, 10, 10, 10. Nah, ini banyak sekali, kan gitu. Nah, ini 20, ya, kan gitu. Jadi, nah simpel kan? Lah orang ini berarti NIK-nya tidak ada dalam nomenklatur. Ya kalau kita membandingkan itu, kalau uang, ini loh yang dikeluarkan BI itu kayak gini ciri-cirinya. Nah ini ada uang yang beredar nggak cocok sama ciri-ciri yang dikeluarkan BI. Kita menyebutnya sebagai uang palsu, kan gitu. Nah kalau ini apa kita mau sebut kalau bukan kemudian NIK palsu, kan gitu. Ya saya sih sudah menyebutnya dengan kata yang halus, invalid. Invalid itu maksudnya nggak valid, nggak ada, kan gitu. Oke, ini yang satu, ini sudah kita bahas kemarin. Nah, yang kemudian kedua, sekarang kita mau bahas itu adalah yang untuk memahami ya, yang ini berarti kita sudah paham. Ini ya. Yang kedua itu yang saya lapor, yang kemudian terjadi itu adalah, nah ini dia, file data tidak wajar berkode khusus. Nah, ini DPT. Kan kita, oh ya, saya ulangi lagi, mengapa DPT ini penting sekali dalam pemilu. Ya setiap pemilu pasti ada DPT. Dan DPT itulah yang akan berubah menjadi suara. Itu pentingnya. DPT itulah yang akan berubah menjadi suara. Sehingga kemudian jumlah DPT itu akan menjadi jumlah suara nanti. Nah, lalu kenapa ada DPT abal-abal yang perlu kita perhatikan? Karena nanti akan dicetak surat suara, ya kan? Akan dicetak surat suara sebanyak DPT yang ditetapkan. Nah, kalau misalnya pemilih aslinya cuma 100 juta, lalu DPT dibuat 120 juta, berarti ada 20 juta surat suara nganggur. Gitu. Itu masalahnya itu di situ sebenarnya. Pemahaman simpelnya itu sebenarnya di situ. Jadi pemilihnya cuma 100 juta, kemudian DPT-nya itu 120 juta, berarti ada 20 juta suara, 20 juta surat suara yang tidak ada pemilihnya. Nah, itulah yang nanti bisa digunakan untuk melakukan kecurangan. Ya, itu. Sehingga ada permainan yang bisa dilakukan terhadap surat suara yang nganggur itu, dan itu banyak sekali. Nanti kalau mau kita bahas itu, kalau mau direview kan di situ. Surat suara yang di Malaysia dicoblos, di mana surat suara itu kok bisa jatuh kepada orang-orang di luar penyelenggara pemilu dan lain sebagainya, itu banyak sekali, ya kan. Nah sekarang ini yang khusus. Ini data ini adalah data baru yang baru kita bongkar di sepanjang pemilu, itu baru muncul di tahun 2019, yaitu file data tidak wajar berkode khusus. Maksudnya bagaimana? File data tidak wajar berkode khusus itu atau baiknya saya putarkan aja video ketika saya jelaskan ini di MK ya. Bentar. Kami adalah selain DPT tidak wajar berkode khusus 17,5 juta, kemudian yang paling penting adalah adanya KK manipulatif sebanyak 117.333 dan adanya data invalid di 5 provinsi sebanyak 18,8 juta. Dan itu semua sudah kami laporkan. Ini bukti laporannya. Kemudian yang paling penting adalah file data tidak wajar berkode khusus sebanyak 17,5 juta yang kami laporkan, yaitu adanya DPT bertanggal lahir 0107 atau 1 Juli
sebanyak 9,8 juta, tepatnya 9.817.003. Kemudian adanya DPT bertanggal lahir sama, yaitu 31 Desember sebanyak 5,3 juta, dan yang bertanggal lahir sama 1 Januari sebanyak 2,3 juta. Totalnya adalah 17,5 juta. Hal itu tidak wajar karena yang 1 Juli itu 20 kali lipat dari data normal. Data normalnya itu kami bertanya kepada pakar statistik, kami datang berkonsultasi dengan pakar statistik namanya Dr. Muhammad Ato. Beliau ada dari termohon. Biar dulu, nanti giliran saudara. Tadi tidak ada interupsi. Terima kasih. Silakan. Tidak ada interupsi. Silakan saudara saksi diteruskan. Ya baik, kami bertanya kepada pakar statistik mengenai data tersebut. Jadi seluruh data yang kami sebut sebagai DPT HP2 yang kami terima dari KPU 15 Desember itu, yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember itu kami baca dan kami tampilkan dalam sebuah grafik histogram. Dan kemudian kami bertanya kepada pakar statistik, Dr. Muhammad Ato, beliau adalah kepala lab jurusan statistik aktuaria ITS, untuk kami bertanya bagaimana membaca data ini wajar atau tidak. Beliau memberikan jawaban kepada kami, untuk membaca data itu jumlah data seluruhnya, yaitu 190 juta itu Anda bagi dengan 365 hari, maka itu adalah rata-rata data wajarnya. Nah, apabila 190 juta itu dibagi 365 hari, maka data yang wajar yang lahir pada tanggal 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari sampai 31 Desember itu adalah 520.000 saja. Lalu kemudian kenapa muncul ada data 1 Juli itu jumlahnya 9,8 juta, 20 kali lipat. Kemudian yang 31 Desember 5,3 juta, 10 kali lipat. Kemudian yang 1 Januari itu ada 2,5 juta, itu artinya 5 kali lipat. Dan itulah kemudian kami sebut ini tidak wajar, dan kami menyebutnya dalam ilmu data science itu disebut sebagai data yang disebut sebagai intentional extreme outlier. Jangan pendapat. Bukan, ini saya bertanya kepada pakar itu tadi. Ya, Anda kaitkan dengan ilmu itu artinya pendapat. Fakta saja. Ya baik, itu penjelasan tidak wajarnya. Penjelasan tidak wajarnya adalah itu. Jadi baik, lanjutnya adalah data itu seharusnya diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki maka akan menjadikan data itu rusak. Nah, itu sepengetahuan kami. Sehingga kemudian kami datang kepada KPU, menyampaikan kepada KPU, Pak Firzan yang biasa sering kami bertemu adalah kami mengatakan, Pak, data ini itu tidak wajar, jumlahnya tidak wajar, dan ini bisa merusak data yang sebenarnya. Kenapa bisa merusak? Ya karena kalau ada data yang 20 kali lipat, itu kemudian keseluruhan data menjadi rusak, tidak terpakai. Contohnya adalah ini yang kami contohkan. Misalnya ada berapa rata-rata umur anak kelas 6 SD, misalnya data itu menunjukkan umur 11, umur 12, umur 11, umur 10, lalu tiba-tiba ada 20 kali lipatnya, 220 umurnya, dan kemudian 11. Nah kalau itu di rata-rata, maka data statistik itu menunjukkan kesimpulannya, rata-rata umur anak kelas 6 SD adalah 45 tahun. Nah menjadi rusak datanya. Nah apabila data itu betul, maka contohnya seperti ini. Ya. Supaya tidak lebih jauh, ini pendapat agar diluruskan kembali bahwa beliau saksi posisi. Keberatan, tidak boleh interupsi tadi. Kita kasih kesempatan dulu. Ya, silakan. baik. Jadi kalau dan normal, diingatkan tolong jangan berpendapat ya. Iya, tidak berpendapat. Ya. Ini memang sudah saya sampaikan sejak awal. Di awal-awal di dalam sekian banyak itu sudah saya sampaikan bahwa apa itu namanya sepengetahuan kami, itulah yang saya sampaikan, makanya data ini perlu diperbaiki. Kenapa? Karena kalau data itu rusak maka tidak bisa dipakai. Kesimpulannya anak umur kelas 6 SD 45 tahun kalau data itu dikutip di suatu tempat lain. Itu bukan lagi lingkupnya saksi itu Pak. Itu lingkupnya ahli itu. Mohon maaf Majelis Hakim, yang disampaikan oleh saksi ini dia nanti saja, bukan sedang berpendapat, tapi dia menerangkan bahwa inilah yang dijelaskan kepada termohon waktu pertemuan. Pak Nasrullah, ya, nanti ada gilirannya, ya. Jangan interupsi dulu. Nggak boleh. Baik. Saya lanjutkan, sehingga kalau data itu menjadi seperti itu, nah, oke, baik, kami langsung saja.
waktu itu setelah kemudian kami sampaikan, sebenarnya kita sudah berdiskusi, setelah resmi disampaikan, pada umumnya waktu itu dikatakan sebagai hoax. Dan kemudian sampai sekarang pun saya masih menyimpan data di KPU, itu data 17,5 juta itu sebagai hoax pemilu, masih ada. Nah, atau secara resmi beliau menyampaikan data itu bukan data invalid. Nah, saya kira ada banyak dimuat, itu saya kutip Pak Firyan menyampaikan bahwa 17,5 juta data yang berkode khusus terdiri dari tingkatan lahir itu adalah data yang valid menurut KPU. Ini ada saya kutip dari media, beliau mengatakan begitu, dikonfirmasi oleh Ditjen Dukcapil juga menyatakan begitu, bahwa itu adalah data tanggal-tanggal di mana penduduk yang terdaftar itu tidak tahu tanggal lahirnya. Maka kemudian mereka diberi tanggal 1 Juli atau tanggal 31 Desember, yang 1 Januari tidak ada dasarnya. Itu kami terima dan itu betul. Kami sudah mengkonfirmasi, datang kepada Pak Dirjen Dukcapil dan juga datang kepada para pakar statistik, termasuk juga orang yang melakukan sensus kependudukan. Jadi alasan itu kami terima. Yang menjadi tidak betul adalah menurut kami adalah jumlahnya yang banyak, yaitu 9,8 juta. Karena kami bertanya kepada pakar statistik dan itu semua tadi itu, jumlah yang wajar adalah yaitu mereka yang lahirnya tahun 60, tahun 50, tahun 40 itu tidak tahu tanggal lahirnya, dan itu berarti hanya 2 kali lipatnya saja dari normal. Kalau normalnya 520 ya berarti sekitar 1,40 juta. Lalu 9 jutanya dari mana? Nah, itu yang kemudian kami beri atensi khusus, karena kemudian Pak KPU kami menanyakannya dan mendapatkan jawaban data itu sudah ada dalam DPT sejak tahun 2014. Bahkan beliau menyampaikan di tahun 2014 data itu bukan 17,5 juta, 20 juta katanya. Nah, oleh karena itu kami harus memberikan atensi khusus. Dan oleh karena itu kemudian KPU sebelumnya sudah melakukan, kemudian terjadi kesepakatan dengan kami untuk melakukan pengecekan di lapangan. Kami diminta untuk menentukan titiknya, KPU akan menentukan sampling, melakukan tenaga untuk melakukan sampling. Tapi tidak terjadi kesepakatan. Ketika kami menentukan titik, KPU tidak sepakat. Kami menentukan titik itu, kami menemukan adanya TPS-TPS yang tanggal lahirnya itu sama banyak sekali. Dalam satu TPS itu orang bertanggal lahir sama sampai 200 lebih. Ya, itu penjelasan yang hendak saya jelaskan di sini, dan itu adalah bagian ya dari data yang kita anggap masuk ke dalam DPT, dan itu sebagai bagian data DPT yang nanti bisa dipermainkan. Nah, jadi saya mesti menjelaskannya. Data itu berani saya tampilkan itu dan kita laporkan itu melalui, kita ini sudah melalui sebuah diskusi yang panjang sebelum akhirnya kemudian berani memunculkan ke KPU. Di Jawa Timur itu kita diskusikan dengan beberapa pakar, profesor, termasuk juga mantan-mantan anggota KPU lama. Kemudian di Jakarta itu dengan Bu Kusnul Mariah yang kemarin sudah sempat juga menyampaikan di sini. Kemudian dengan pakar dari ITB, dari UI, dan lain sebagainya, dan valid. Oh, ini data jelas harus dipersoalkan, nah, kan gitu. Ya, sehingga kemudian itu kita persoalkan. Nah, dan sedikit saya ulang ya, kenapa kemudian itu kita persoalkan, tadi udah jelas ini ya. Jumlahnya yang tidak wajar ya banyak sekali, karena kalau wajar itu nah seperti ini mereka yang punya ilmu statistik pasti cukup paham bahwa jumlahnya orang yang lahir itu kalau jumlah penduduk Indonesia seluruhnya dalam hal ini 190 juta dibagi 365 hari ya rata-rata segini orang lahir itu, rata-rata ya 520 itu tadi 500. Lalu kenapa kok ada orang yang lahirnya di tanggal 1 Juli sampai 9,8 juta, 20 kali lipat, 10 kali lipat. Ini kan sangat mencurigakan, sangat tidak wajar. Dan ini ya yang menjadi kesulitan sebagai bagian dari mengklarifikasi ini itu adalah media dan juga ketidakjujuran. Sehingga kita sulit untuk menjelaskan bahwa
data ini itu sudah didiskusikan dan kita sama-sama sudah paham. Artinya ya data ini itu sudah didiskusikan sama-sama paham, baik kami, KPU, Dukcapil maupun pihak-pihak itu paham. Iya, bahwa memang yang ada ketentuan bahwa mereka yang tidak tahu tanggal lahirnya itu kemudian diberi tanggal ini, yang ini aja. Tanggal 1 Juli dan 31 Desember hanya ini. Yang ini tuh nggak ada ketentuannya. Oke, yang ini aja, yang 20 kali sama 10 kali. Itu kita paham dan bisa kita mengerti. Memang ada orang-orang yang tidak tahu tanggal lahirnya, lalu kemudian diberi tanggal itu. Dan itu dari penjelasan pakar-pakar kependudukan terjadi pada orang-orang yang lahirnya kira-kira tahun 60, tahun 50, tahun 40, tahun-tahun yang sudah lampau. Kalau orang lahirnya tahun 80 atau 90, itu nggak mungkin lupa tanggal lahirnya, pasti ada. Nah, sehingga kemudian tidak mungkin jumlahnya sebanyak ini, itu. Nah, dan itu ya, itu kemudian ketika kita breakdown itu menjadi tidak wajar itu seperti ini. Nah, ini misalnya di TPS 5 Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, Tulungagung, Jawa Timur, Tulungagung dekat ini ya. Itu bagaimana bisa ada orang sebanyak lebih dari 150 dalam satu TPS tanggal lahirnya sama ini. Ya, dia tanggal lahirnya sama. 1 Januari 70 semuanya sama. Ini orang satu TPS itu kan berarti cuma satu RT lah ya, 1-2 RT. Masa iya ada orang satu RT itu tanggal lahirnya podo kabeh sama semua gitu loh. Ini bagaimana ya? Terus kemudian nih di Sukabumi juga ada. Mereka lahirnya tanggalnya sama semua, 1 Januari 49 semua. Ya kan gitu. Nah, apalagi kalau ini yang di Bangkalan ya, di Bangkalan yang ada di Desa Genteng ini, nah ini dia lahirnya. Ada 228. Satu TPS itu isinya cuma 250 orang. Satu TPS isinya 250 pemilih. 228 tanggalnya lah sama semua. Lah ini kan keanehan. Jadi ketidakwajaran itu sangat mencolok. Kenapa kemudian bisa terjadi satu TPS itu tanggal lahirnya sama semua? Masa iya orang satu RT itu, satu desa itu bisa kencanan berencana dan kemudian lahirnya itu sampai ratusan orang itu sama semua? Kan ini nggak wajar. Nah, saya kira itu saja kita mau buka pembahasan dan diskusi itu saja. Karena ini terjadinya itu bukan hanya sekali, setelah kita, walaupun kita bongkarnya itu di tahun 2019, tapi setelah kita telusuri dan KPU itu kemudian menunjukkan bahwa di tahun 2014 itu ada 20 juta, 22 juta dia bilang, ada datanya, sehingga sekarang itu sudah berkurang, yaitu 17,5 juta. Loh lah kalau begitu ya jangan dikurangi cuma segitu ya, kalau memang sudah nggak valid ya kurangi aja semuanya. Nah kira-kira itu sebagai pemahaman, karena pemilu itu tetap menggunakan data itu. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu tetap dipakai, tidak diubah, dan sehingga kemudian PT 20% dan juga pembuatan DPT ini yang paling bermasalah itu masih tetap dipakai. Nah, saya tidak tahu apakah kita cukup bisa memahami dan membiarkan atau saya kurang paham ya, yang setelah kita paparkan ini dan kita mengikutinya itu saya juga ingin tahu dari para peserta apakah memang itu wajar atau tidak dan perlu enggak kemudian kita persoalkan lagi. Nah, karena itu berarti akan dipakai lagi karena undang-undangnya sama. Itu Pak Mangisti. Saya sedikit aja supaya pembahasannya enggak banyak-banyak, fokus kepada beberapa hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilaporkan ini yang data invalid ini 18 juta. Yang dilaporkan ya invalid, yang nomor-nomornya itu tadi nggak ada. Kode provinsinya nggak ada, kode kabupatennya nggak ada, kode kecamatannya nggak ada. Berarti kecamatan itu pun nggak ada. Tapi kok bisa ada KTP berkode kecamatan itu, kabupaten itu, provinsi itu. Ini Jawa aja 18 juta. Ya kan? Belum yang ini tadi 17,5 juta ini kan ada banyak sekali. Gitu. Sehingga
itu makanya kemudian kalau tetap menggunakan Undang-Undang 7 nomor 2017 di mana bunyi apa itu namanya cara penyusunan DPT-nya itu menurut undang-undang itu adalah DPT terakhir itu sebagai sumber utama. Ya berarti ya sudah itu kan yang sudah kita tunjukkan itu tadi itu kan menjadi DPT lagi gitu. Nah, sehingga kemudian ya perlu ada perbaikan menurut saya. Perbaikannya bagaimana? Ya dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal itu. Simpel aja bunyinya. Nah, simpel bunyinya. Harus berbunyi dan tidak ditafsirkan lain, sumber utama DPT itu haruslah data DP4 Dukcapil saja, yaitu data kependudukan paling update yang ada di data kependudukan. Itu kemudian di breakdown menjadi DPT, dilakukan kemudian coklit, kemudian pemutakhiran data. Jangan lagi menggunakan DPT tahun sebelumnya. Kalau DPT tahun sebelumnya tetap dipakai, maka cara pembuatannya adalah DPT tahun sebelumnya dianggap valid, kemudian diambil DP4 Dukcapil itu cuman itu tadi pemilih pemula, nah itu jumlahnya cuma 5%. Cuma 5% aja pemilih pemula itu ditambahkan. Berarti 95% pakai DPT lama. Nah, ini yang harus kemudian simpel menurut saya, ya harus ada yang melakukan judicial review supaya kemudian DPT lama itu jangan dipakai lagi. Pakai sumber DPT yang satu itu ya, Abah Muhsin Thoyib. Yang kedua, ini Pak Sila ini suruh ngomong aja nih, panjang ya pendek itu. Yang ini betul, Mas Wartono itu betul sekali. C1 itu harus dijadikan sebagai sumber utama penghitungan dan harus dicari cara secepat mungkin C1 itu bisa direkap. Nah, jadi itu ya dengan cara IT. Sehingga kemudian kalaupun TPS itu tidak ada sinyal, tidak apa-apa. Yang penting dipoto, jebret, fotonya itu kan menunjukkan jam, lokasi, lalu kemudian cari sinyal, terkirim. Jadi itu suatu daerah yang nggak ada sinyal kepada yang ada sinyal itu mungkin let's say katakanlah nggak terlalu sulit lah, dan itu hanya beberapa persen, sehingga kemudian mungkin sekitar 70% itu sudah masuk dulu. Nah, kalau data C1 itu terekap secara IT, maka itu udah muncul hasil nasionalnya itu cepat. Nah, lalu kemudian pertanyaan Mas Wartono itu betul. Kalau itu yang kemudian disadari, maka KPPS itu akan ditekan oleh banyak pihak. Tapi mesti diingat, Mas, tekanan pada KPPS itu terjadi setelah penghitungan selesai. Pada saat penghitungan itu kan dilihat banyak orang. Siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pada saat rekap ini nggak bisa dilakukan apa-apa, ya, nggak bisa dilakukan apa-apa. Lalu sampai kemudian dituangkan kepada C1 plano itu masih jujur, ya. Lalu kemudian dari C1 plano dipindah ke C1 hologram itu masih jujur, ya kan, karena masih dilihat. Yang bermasalah itu adalah KPPS itu semua melakukan kecurangannya itu pasca penghitungan. Jadi setelah masuk ke dalam kotak, lalu kemudian ada berjenjang, nah di situ terjadi perubahan. Makanya kemudian kita mesti mencari cara C1 itu begitu selesai dihitung, foto jebret, langsung kemudian terekap secara nasional. Nah, itu yang paling memungkinkan. Nah, sehingga kemudian walaupun KPPS itu mendapatkan tekanan untuk melakukan manipulasi, lah reportnya udah masuk. Ya kan? Foto C1 aslinya, C1 planonya, dan juga teksnya itu berapa, sudah masuk, sudah terekap. Sehingga kemudian kalaupun dia melakukan perubahan, maka harus dibandingkan dengan C1 aslinya, fotonya kayak apa loh, aslinya kayak gini kok diubah. Sehingga perubahan setelah penghitungan itu akan bisa di-tracking. Nah, siapa melakukan perubahan apa? Nah, dengan cara rekap C1 cepat, ya, rekap C1 cepat. Persoalan kita itu kan memang menghadapi hukum, di mana hukum itu sudah terbukti menimbulkan ketidakadilan, ya kan? Tapi
cara kita memperjuangkannya itu juga memang harus melalui hukum juga. Seperti PT 20% itu yang menggugat PT 0% itu sampai sekarang nabrak tembok terus itu ya. Berapa pihak itu nabrak tembok terus. Nah, yang ini tuh belum ada. JR tentang ini, tentang DPT ini belum ada. Nah, kalau itu ada, maka ini menjadi hal baru. Sebelum terjadinya DPT itu biasanya dipersoalkan selesai pemilu, selesai pilkada, itu baru dipersoalkan. Dan hasilnya itu ada yang dikabulkan, ada yang enggak lah. Padahal masalahnya sama di satu tempat dikabulkan, masalahnya sama di tempat lain tidak dikabulkan. Itu saya nggak ngerti apa pertimbangannya, gitu ya. Nah ini, tapi sebelum pemilu itu dilakukan JR itu belum ada. Jadi saya setuju dengan Pak Muhsin Thayyib ini kalau ada sekelompok pengacara ini mempersoalkan. Dan sebenarnya dipersoalkan itu tuntutannya simpel aja. Simpel, yaitu hilangkan DPT pemilu terakhir atau pemilu sebelumnya sebagai sumber data. Jadi wajibkan melalui undang-undang itu dan tidak boleh ditafsirkan lain. DPT itu harus disusun berdasarkan DP4. DP4 itu data penduduk potensial pemilih pemilu yang diperoleh dari Dukcapil yang itu diupdate setiap 6 bulan. Jadi artinya walaupun diupdate setiap 6 bulan itu misalnya harusnya kalau ada orang meninggal itu harusnya sudah hilang dari situ. Ya, tapi kenyataannya enggak. Tetapi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan DPT tahun sebelumnya. Kenapa? Karena nanti mekanisme penyusunan DPT-nya adalah DPT Dukcapil DP4 itu kan kemudian dibagi kepada kelurahan, desa, TPS, lalu setelah itu kemudian dilakukan namanya coklit oleh Pantarlih. Coklit itu kemudian mencocokkan ini orangnya masih ada apa enggak. Oh ada, ya sudah. Lalu KTP-nya mana? Dilakukan pemutakhiran. Oh ya, KTP-nya kalau masih punya KTP-nya yang baru, sementara di data Dukcapil itu KTP lama, maka di KTP yang baru itu dicatat, sehingga terjadi pemutakhiran, update. Jadi itu fungsinya nanti pemilu itu akan memperbaiki dan memberikan kontribusi terhadap update data kependudukan dengan cara seperti itu. Tapi kalau caranya tetap lama, DPT lama itu dianggap sebagai valid, argumentasinya itu hukum. Argumentasi hukumnya itu begini, ini data sudah dipakai dan sudah digunakan, sudah memiliki putusan, bahkan pernah dipersoalkan memiliki keputusan, maka ini valid, kan gitu. Itu persoalannya kan. Nah, sehingga kemudian harus dipatahkan melalui hukum, jangan dipakai. Sehingga kemudian yang ini. Nah, itu saya setuju itu. Jadi simpel sebenarnya JR-nya itu simpel. Tentang mekanisme dan sumber datanya itu harus menggunakan data yang paling valid, yaitu data DP4 Dukcapil. Saya setuju itu. Nah ini tinggal tugasnya Pak Sila dan yang berkepentingan itu. Saya ingin mengatakan jangan ngajak partai. Partai nggak punya kepentingan. Kalau bisa, partai nggak punya kepentingan terhadap DPT clear itu sudah. Nah, itu aja pernyataan saya ya. Jadi nggak usah ngajak partai, ngajak aja pakar-pakar hukum, misalnya hukum UNER, hukum UI, hukum UBM, hukum mana, pakar-pakar hukum yang berasal dari situ. Kalau partai kepentingannya DPT-nya tidak valid. Akeh itu tadi ya. Ini menurut Bu Gusnul, ya kan? Menurut Bu Gusnul. Ya kan kemarin sudah clear dinyatakan begitu. Nanti kalau kembali kepada DPT yang asli, jumlahnya berkurang gitu nanti jumlah DPR-nya bisa berkurang. Terus yang paling parah adalah misalnya kemudian dihapus gitu. DPT tahun 2019 196 juta. Lalu kemudian dihapus 30 juta. Turun menjadi 150 juta. Lah kan menjadi ganjil. Berarti 2019 itu DPT apa itu kan gitu. Kan menjadi itu. Jadi ini resikonya besar kan? Ya. Nah, resikonya besar. Kalau kemudian itu digolkan itu, kan kemudian orang akan bertanya, loh, nah kok ternyata 160 juta lah, padahal di Pilpres 2019 kan 190 juta sekian. Nah, berarti, itu panjang ceritanya kan begitu. Oh, iya. Iya kan? Oke, Nah, makanya ini
ini hal yang baru kalau ada yang melakukan JR, judicial review terhadap pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu khusus mengenai mekanisme pembuatan DPT, dan itu dilakukan sebelum pemilu. Biasanya dilakukan sih, tapi sesudah pemilu, setelah kalah gitu loh, setelah kalah. Gitu.